Mulai saya rekam, Pak. Nah, silakan dimulai, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terus. Perkenalkan nama saya Hendra Putriawan. Saya mengajar di SDN 016 Bukit Timah, Dumai Kota, Dumai, ya Dumai Selatan, Kota Dumai. Terus saat ini saya telah mengajar yaitu selama dari tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah. Semoga tambah ilmu saya dengan adanya PPG ini. Lagi nih, Pak. Speaker Bapak ditutup, Pak. Masih, Pak. Speaker Bapak masih ditutup, Pak. Speaker, Pak, speaker. Mungkin Pak Endra suruh ngajar dulu. Ngajar aja dulu Bapak Endra. Buka PPT Pak Indra. Langsung aja Pak Indra, ajar aja. Ya. Ya. Oke, baiklah kepada ketua kelas untuk dapat menyiapkan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa semangatnya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kita belajar, terlebih dahulu kita membaca Asmaul Husna, sebagian Asmaul Husna. Ya, semoga dengan pembacaan Asmaul Husna nantinya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada anak kami semuanya. Bapak akan mengabsen satu persatu, ya. Ansor, oke, alhamdulillah hadir. Nain, Dewi, oke, baiklah, alhamdulillah semuanya hadir. Bagaimana kabar anak Bapak semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, ya. Kemudian, apakah tadi pagi sebelum berangkat sekolah telah sarapan? Tadi malam belajar? Oke, luar biasa. Ya, anak Bapak yang soleh dan solehah, ya harus terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah itu kita harus sarapan dan tadi malam ya usahakan untuk dapat belajar. Baiklah, pada saat ini kita akan belajar yaitu tentang usia balik, ya, yaitu tentang menyambut usia balik. Apakah anak Bapak sebelumnya yaitu pernah mendengarkan kata balik? Insya Allah semuanya sering mendengar. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar, kemudian menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar, kemudian setelah kita masuk ke usia balik, yaitu kita diwajibkan atau kewajiban setelah balik. Ya. Balik secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu bulugh yang artinya sampai. Maksudnya yaitu sampai dalam memasuki usia dewasa. Di situ bisa
anak bapak melihatnya ya dari kecil ya, belum masuk usia masih kecil ya, anak bayi, anak-anak, masuk remaja, kemudian dewasa, kemudian menjadi orang tua ya. Kemudian balik dalam fikih Islam adalah masa ketika seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban syar'i atau taklif atau mukallifan syar'an. Orang yang telah memiliki taklif atau beban hukum disebut mukallaf. Sedangkan fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata aturan syariat dan ibadah yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Tanda-tanda balik dalam Islam, yang pertama haid. Secara bahasa, sesuatu yang mengalir haid, sesuatu yang mengalir. Haid menurut istilah syar'an atau syara, yaitu darah yang terjadi pada perempuan secara alami, bukan karena sesuatu atau suatu sebab atau penyakit dan keluar pada waktu tertentu memiliki siklus. Ini hanya terjadi, yaitu haid hanya terjadi pada perempuan, ya. Kemudian yang kedua ada ihtilam, dan adalah kondisi seseorang berada dalam keadaan tidak suci atau berhadas karena bermimpi atau dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Ya, perlu anak bapak ketahui bahwa ihtilam itu berbeda, yaitu dengan orang yang ngompol. Ya, mungkin kalian tahu, adik-adik kalian masih ada yang ngompol. Ya, ihtilam itu ditandai yaitu keluarnya sesuatu dari alat kelamin laki-laki, yaitu berupa lendir dia, kental, dan seperti berbau, yaitu putihnya telur, ya, amis, ya. Baik itu anak bapak itu ketika keluarnya itu dalam keadaan tidur maupun tidak tidur, ya. Kemudian yang ketiga berumur 15 tahun menurut ini adalah kalender Hijriah, ya. Sampai umur 15 tahun apabila anak bapak ternyata belum ada tanda-tanda atau belum balik atau belum haid atau ihtilam, ya, haid khususnya yaitu segeralah konsultasi sama orang tua bahwasanya belum ada tanda-tanda tersebut, ya. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal yang dilarang ketika haid dalam istilah dan ihtilam. Yang pertama adalah larangan sholat ya saat haid adalah sholat, puasa, membaca dan menyentuh Al-Quran, masuk ke dalam masjid dan iktikaf serta tawaf. Sedangkan larangan ketika ihtilam adalah sholat, tawaf, membaca dan menyentuh Al-Quran dan iktikaf. Ya, ini berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya. Kemudian yaitu perbedaannya adalah ya kalau misalnya perempuan ini masa haidnya itu paling lama lebih kurang itu 7 hari, ya. Tapi ya selama 7 hari tersebut ya anak bapak ya tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat, puasa dan sebagainya yang tadi yang telah bapak sebutkan, ya. Kemudian untuk laki-laki untuk ihtilam, ketika kalian ihtilam ya kalian dengan yaitu bersucinya adalah dengan mandi wajib. Kemudian bisa kalian melaksanakan sholat, membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran, tawaf, ya puasa dan sebagainya. Cara mensucikan diri dari haid dan ihtilam dengan cara mandi besar. Rukun mandi besar adalah niat dan meratakan air ya ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Cara mandi besar sebagai berikut, ya. Mencuci kedua telapak tangan, ya. Kemudian membersihkan kubul dengan tangan kiri, membersihkan tangan kiri menggunakan sabun, ya. Karena tadi kita memegang kubul kita, ya kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian berwudu, di situ anak bapak bisa melihat itu, ya sebenarnya, ya berwudu. Kemudian wudu dengan sempurna, meratakan air ke seluruh bagian kepala, tubuh dan kaki. Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi sekarang. Tadi ilmu fikih, sekarang dalam ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang membahas tentang sifat-sifat makhluk hidup. Tanda-tanda balik pada manusia dapat dilihat berdasarkan ilmu biologi. Ya, perlu anak bapak cermati ini tentang yang biologi lagi. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan
bagi laki-laki, perubahan fisik pada laki-laki yaitu tumbuh kumis, ya, seperti Bapak ini tumbuh kumis, jenggot, tumbuhnya zakun, ya, badan terlihat kekar dan berotot, perubahan suara, pertumbuhan fisik semakin cepat dan meningkatnya nafsu makan, lebih banyak makannya di usia biasanya. Kemudian bagi anak perempuan adalah perubahan fisik yang terjadi adalah pinggul membesar, mengalami menstruasi atau haid, perubahan mental pada perempuan menjadi lebih emosional, peka terhadap perasaan, pertumbuhan lebih cepat, dan nafsu makan meningkat serta suara lebih merdu. Oke, Pak, ditutup Pak pembelajarannya. Cukup buat saya. Mungkin itu ya untuk pelajaran kita yaitu pada saat ini. Ditutup rekamannya. Udah Bapak tutup pembelajarannya, Apa? udah ya? Oke. Udah ditutup pembelajarannya. Silakan ditutup pembelajarannya. Baiklah, sampai saat ini anak Bapak semuanya yaitu bisa mengerjakan latihan yang telah dibagikan, ya. Kemudian nanti kumpulkan, terus yaitu mungkin cukup sekian ya pelajaran kita. Sekarang apakah anak Bapak sudah paham dengan pembelajaran tadi? Oke, alhamdulillah sudah paham. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita telah dapat kita pelajari tadi? Andi? Ansor bisa? Oke, terima kasih Ansor. Oke, mungkin Nain tentang haid tadi bisa diutarakan? Oke, luar biasa. Ternyata alhamdulillah luar biasa anak Bapak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada saat ini. Jangan lupa kepada anak kami semuanya, yaitu tetap belajar di rumah. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, mengaji, dan sebagainya, karena itu adalah kewajiban kita semuanya. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mari ditutup dengan yaitu ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rekamannya ditutup Pak.